Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini Mbak Melda yang tadi sudah menghubungi saya ya? Iya betul Mbak, tadi saya yang menghubungi Anda. Oh ya, jadi gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, tadi kesini mau naik apa Mbak? Nggak nyasar kan cari alamat di sini? Tadi saya naik motor, nggak nyasar kok. Kan tadi saya pakai Google Maps. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Melda ini sudah bekerja atau masih sekolah? Saya masih sekolah kelas 12 ini Mbak. Oh iya, masih sekolah ya. Sekolah di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya saat ini sekolah di SMA Negeri 1 Sukabumi. Oh iya, Jadi Mbak Melda kesini ini ada perlu apa ya Mbak? Begini Mbak, saya datang ke sini mau melakukan konseling Mbak. Karena kata teman-teman saya, Mbak bisa membantu masalah saya. Oh iya, jadi di sini saya akan membantu sebisa saya dalam menyelesaikan permasalahan yang Mbak Melda miliki. Sebelumnya, apakah Mbak Melda sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Mbak, tetapi saya dengar dari teman-teman saya bahwa konseling itu dapat membantu menyelesaikan permasalahan Mbak. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu konseling sebelum kita memulai proses konseling ya Mbak. Jadi konseling adalah sebuah interaksi antara konselor dengan konseli secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dialami oleh konseli. Konseling itu bisa dilakukan dengan individu ataupun kelompok. Jadi dalam bimbingan dan konseling juga terdapat beberapa asas yang harus kita patuhi dalam melakukan proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Melda tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahannya karena seorang konselor itu harus benar-benar menjaga kerahasiaan setiap masalah yang diceritakan oleh konseli. Bagaimana Mbak, sudah bisa dipahami? Oh iya Mbak, jadi saya tidak perlu khawatir lagi ya, karena ada asas kerahasiaan ini dan saya bisa memahaminya. Iya, betul Mbak. Oke, baik, jika memang sudah dipahami, Mbak Melda sudah mengerti mengenai asas yang harus kita patuhi di sini, mengenai apa itu bimbingan konseling dan tujuan dari konseling ini. Langsung saja kita ke permasalahan apa nih yang buat Mbak Melda datang ke sini gitu. Jadi begini Mbak, kan saya sudah kelas 12. Ya. Sebentar lagi saya akan ujian dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi impian saya. Ya. Saya ingin melanjutkan ke Bandung, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan karena jauh kata mereka. Oh, jadi seperti itu ya. Selain itu, ada tidak Mbak alasan yang membuat orang tua Mbak ini nih tidak membolehkan Mbak untuk kuliah di Bandung? Ibu saya juga sempat bilang nggak mau jauh dari anaknya karena Bandung itu luas. Mereka takut sama pergaulan bebas nanti saya di sana, nggak bisa menjaga diri saya. Tapi saya kekeh untuk bisa kuliah di Bandung sampai kata bapak saya sekarang lepas tangan karena sudah kesel sama saya dan tetap pengen kuliah di Bandung. Kata orang tua saya, mereka tahu mana yang baik buat saya. Saya disuruh kuliah di Lampung saja untuk mengambil kedokteran. Tapi selain saya memang pengen kuliah di Bandung, saya juga sadar diri akan kemampuan saya Mbak. Saya merasa nggak kuat kalau harus di kedokteran. Saya pengennya yang berhubungan dengan pertanian atau perkebunan gitu Mbak. Oh iya, jadi selain hal seperti itu, apakah Mbak Melda sudah meyakinkan, sudah memberi bilang ke orang tua gitu kalau saya tuh bisa kuliah di Bandung, saya bisa jaga diri seperti itu Mbak? Belum Mbak, saya tidak berani karena ibu saya pasti sangat marah dan sedih juga saat saya ngeyel buat tetap kuliah di Bandung. Tapi saya nggak pengen kuliah di Lampung Mbak. Oke, jadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Melda ini mengenai pendidikan ya Mbak, karena Mbak ini sudah kelas 12, sudah saatnya memiliki
mencari informasi mengenai perguruan tinggi, dan Mbak Melda ini pengen buat kuliah di Bandung dengan jurusan pertanian atau perkebunan seperti itu ya Mbak. Tetapi orang tua Mbak Melda ini tidak mengizinkan Mbak Melda untuk kuliah di Bandung karena alasannya Bandung itu terlalu jauh dari Lampung, terus orang tua juga tidak bisa jauh dari Mbak Melda. Lalu Mbak Melda juga maaf maksud saya di Bandung juga pergaulannya terlalu bebas. Orang tua Mbak Melda takut kalau Mbak Melda itu tidak bisa menahan diri. Dan orang tua Mbak Melda menyuruh Mbak Melda untuk kuliah di Lampung mengambil kedokteran. Tetapi Mbak Melda juga sadar diri bahwasanya kemampuan yang dimiliki Mbak Melda itu tidak bisa untuk ke kedokteran ya Mbak, seperti tidak mampu gitu ya Mbak. Oke, jadi di sini saya juga sangat memahami ya Mbak bagaimana perasaan Mbak Melda yang sangat bimbang antara saya harus nurutin apa perkataan orang tua atau saya harus menurutin apa keinginan hati saya yang ingin kuliah di Bandung. Iya Mbak, saya bimbang sekali dengan hal ini Mbak. Oke, jadi jika dilihat dari permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Melda ini, saya akan mencoba membantu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan teknik kursi kosong. Jadi, teknik kursi kosong adalah suatu cara untuk mengajak konseli agar menginternalisasikan introyeksinya. Dalam teknik ini, ada 2 kursi yang diletakkan di sebuah ruangan. Jadi, yang kursi pertama itu konselor meminta untuk konseli duduk dalam kursi yang pertama itu sebagai top dog, dan yang kursi kedua itu sebagai underdog. Jadi top dog itu biasanya dia bersifat seperti otoriter ya Mbak, menuntut, mengetahui banyak hal seperti saya tahu saya itu kamu itu harusnya di sini seperti itu ya Mbak. Itu yang bersifat, itu yang dinamakan top dog. Nah, jika underdog itu berlawanan dengan top dog, artinya dia tuh yang bersifatnya lemah, dia yang suka diatur. Jadi yang underdog itu yang bersifat saya pengennya seperti ini, jadi seperti itu ya Mbak. Bagaimana, apakah sudah bisa dipahami mengenai teknik kursi kosong ini? Baik Mbak, saya sudah bisa memahaminya. Oke, jika sudah bisa langsung saja kita mempraktekkan teknik kursi kosong ini ya Mbak. Nah, jadi di sini sudah ada 2 kursi ya Mbak. Di sini ada kursi underdog dan kursi top dog. Jadi di sini Mbak Melda mau memerankan yang mana dulu nih? Underdog atau top dog Mbak? Underdog dulu Mbak. Oke, jadi Mbak Melda akan memerankan underdog, yaitu sebagai Mbak Melda sendiri ya, sebagai orang yang merasa tertekan. Nah, nanti selanjutnya Mbak Melda akan berpindah ke kursi yang satunya sebagai top dog, yaitu memainkan peran sebagai ibu atau orang tua Mbak Melda. Ibu, aku tetap mau kuliah di Bandung, Bu. Aku yakin aku bisa menjaga diriku sendiri di Bandung. Nah, Bandung itu kota besar, Nak, dan kamu saja tidak pernah ke kota sendirian. Bagaimana Ibu bisa mengizinkan kamu kuliah di Bandung? Kamu kuliah di Lampung saja dengan jurusan kedokteran pilihan Bapak ya. Tapi Bu, aku yakin aku bisa jaga diri baik-baik Bu di Bandung. Aku janji Bu. Lagian aku juga gak kuat Bu kalau harus di kedokteran nurutin apa kata Bapak Bu. Nah, kamu tahu kan kalau kamu gak kuliah di sini jurusan kedokteran, Bapak gak akan biayain kamu kuliah, Nak. Kamu mau gimana kuliahnya di Bandung kalau bukan Bapak yang biayain, Nak? Bu, aku tahu Bapak gak mungkin setega itu sama anaknya. Bapak pasti bakal ngizinin aku buat kuliah di Bandung. Ibu juga gak bisa jauh dari anak-anak Ibu. Gimana nanti kalau Ibu tiba-tiba sakit? Kamu jauh di sana, gak bisa lihat Ibu, Nak. Gak bisa jagain Ibu waktu Ibu sakit. Bu, zaman sekarang kan kita bisa pakai video call. Kita bakalan tetap bisa ketemu tiap hari. Apa kamu yakin? Coba kamu lihat kakak kamu dulu. Dia juga bilangnya seperti itu. Tapi sekarang mereka sih tidak ada yang memberi kabar ke ibu. Kalau ibu nggak nanya gimana kabar mereka. Itu kakak mungkin memang sudah banyak tugas Bu. Aku janji
bakal kasih kabar ke ibu terus. Bu, ini menyangkut masa depan aku, Bu. Aku tahu mana yang baik buat aku. Aku tahu mana yang sesuai dengan kemampuan aku, Bu. Kamu tahu kan, Nak, kedokteran itu pekerjaan yang sangat bagus, banyak dipengeni sama banyak orang. Kamu tahu kan, prospek kerja dokter itu banyak. Kamu mau ngambil pertanian, kamu mau kerja di ladang panas-panasan gitu. Bu, aku tahu kedokteran itu memang bagus prospek kerjanya, tapi aku juga sadar, Bu, kemampuanku yang nggak bisa di kedokteran, Bu. Jurusan pertanian juga tidak harus kerja di ladang, Bu. Nah, kalau kamu percaya dengan bapak sama ibu, kamu yakin kamu bisa di kedokteran, ibu yakin. Nah, kalau kamu bakal bisa di kedokteran. Sudah, intinya ibu nggak mau jauh-jauh dari kamu. Nah, bagaimana nih Mbak? Tadi kan sudah memainkan peran antara top dog dan underdog. Sudah mengeluarkan apa isi hati Mbak. Lalu bagaimana sekarang perasaannya? Iya Mbak, sudah cukup. Oke, alhamdulillah ya Mbak, jika sudah cukup. Apakah ada perbedaan antara tadi sebelum melakukan konseling dengan teknik kursi kosong dan sekarang sudah melakukan? Apakah ada perbedaannya? Alhamdulillah ada Mbak. Saya sekarang sudah merasa lebih lega, lebih berani, terus juga mengungkapkan apa rasa saya tuh kepada bapak sama ibu saya. Iya Mbak, memang seharusnya Mbak ini segera untuk memperbaiki hubungan Mbak Melda dengan kedua orang tua Mbak Melda. Begitu juga dengan keluarga Mbak Melda. Jika memang ada salah, maka coba untuk dibicarakan dengan baik. Lagi pula kita juga harus percaya bahwasanya ridho Allah juga tergantung pada ridho orang tua. Mbak percaya apapun yang dilakukan oleh orang tua itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya kelak. Baik Mbak, saya akan membicarakan ini dengan orang tua saya di rumah. Baiklah, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah tidak ada lagi Mbak, terima kasih banyak sudah membantu saya. Oke, jadi jika sudah tidak ada lagi yang ingin diceritakan, maka konseling kita hari ini akan saya cukupkan. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam melakukan proses konseling ini. Iya Mbak, terima kasih. Saya pamit pulang dulu ya Mbak. Iya.